Klasik pemasaran. Volvo sulitnya mengubah persepsi konsumen. Tidaklah mudah bagi perusahaan untuk membangun merek lengkap dengan karakternya sehingga dipahami dan dirasakan benar oleh konsumen. Diperlukan usaha yang konsisten dan daya tarik kuat agar diperhatikan, diingat, dan dipercaya oleh konsumen. Hal inilah yang dirasakan oleh Volvo. Produsen mobil yang satu ini memulai perjalanan pada tanggal 14 April 1927 ketika Assar Gabrielsen dan Gustav Larsen mendirikan perusahaan di Swedia. Volvo diambil dari bahasa Latin volvere yang berarti saya menggulung atau saya berputar. Nama ini dipilih karena terinspirasi oleh salah satu komponen mesin yang berbentuk roda dan ketika digunakan akan terus-menerus berputar. Harapannya, bisnis perusahaan akan terus berputar secara berkelanjutan. Sejak awal, perusahaan memang menekankan diferensiasi pada segi kualitas kendaraan yang aman digunakan. Ketika mendirikan perusahaan, Assar ingin membuat mobil yang memiliki daya tahan tinggi menghadapi karakter jalan Swedia yang saat itu memiliki kondisi tidak baik ditambah dengan hantaman cuaca yang dingin. Visi inilah yang mengilhami setiap unit produk Volvo sampai saat ini. Tonggak perjalanan penting pertama terjadi pada bulan Mei 1932 ketika perusahaan berhasil mencapai total produksi 10.000 unit pertamanya. Angka produksi ini berhasil dicapai setelah distributor minta perusahaan membuatkan model mobil ekonomis yang pada gilirannya memicu angka penjualan produk perusahaan. Namun, pada versi-versi awal, mobil Volvo dikenal sebagai mobil yang cenderung mudah meledak. Banyak pengamat mengatakan hal ini disebabkan mesin diletakkan terlalu dekat dengan tangki bensin. Mitos ini cukup populer di kalangan dunia otomotif pada era 1940-an. Untuk memperbaiki reputasi, Volvo pun berusaha memperbaiki produk, baik dari segi kualitas maupun desain. Sayangnya, sebelum hasil terlihat, pecahlah Perang Dunia I yang secara langsung menghambat perkembangan bisnis Volvo. Perang membuat pasar mobil relatif lesu di Eropa, menjadikan perkembangan perusahaan yang bergerak di industri otomotif terhambat. Meskipun dengan demikian, Volvo tidak menyerah melakukan pengembangan produk. Pada tahun 1944, Volvo berhasil mengeluarkan produk yang diberi kode produk PV444. Mobil ini adalah terobosan perusahaan karena termasuk kategori mobil kecil, hasil perpaduan antara gaya khas Amerika dan ukuran mobil Eropa. Produk ini langsung mendapat perhatian banyak konsumen dan beberapa versi selanjutnya. PV544 dapat mendominasi pasar hingga tahun 1960-an. Dengan produk ini pula, Volvo berhasil menembus pasar Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Model ini disebut-sebut sebagai produk perusahaan yang menonjolkan unsur keamanan dalam meraih perhatian konsumen. Volvo melakukan terobosan dari segi keamanan produk dengan memperkenalkan sabuk pengaman yang menggunakan 3 titik krusial untuk mengamankan penumpang dari resiko cedera patah. Sabuk pengaman ini menjadi produk pionir pertama di dunia yang merupakan hasil pengembangan kepala perancang keamanan mobil Volvo. Meskipun demikian, Volvo masih terlalu berfokus mengembangkan tingkat keamanan mobil dan agak mengabaikan aspek lain. Tingkat keamanan mobil memang salah satu faktor penting yang harus dimiliki sebuah mobil. Sayangnya, masih banyak faktor seperti harga, desain, dan tingkat ekonomis yang memengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Meskipun demikian, Volvo tetap hendak bertumpu pada aspek keamanan sebagai hal yang ditonjolkan di berbagai media promosi. Volvo telah bekerja keras selama puluhan tahun membentuk citra merek bahwa produknya adalah mobil paling aman di dunia. Hal ini juga terlihat dari iklan-iklannya yang memperlihatkan hasil uji tabrakan pada mobil dan membandingkannya dengan mobil kompetitor. Usaha ini memang cukup efektif dan berhasil membentuk persepsi sebagai mobil yang aman, yang pada gilirannya juga membantu mengerek tingkat penjualan. Namun, setelah beberapa tahun berkecimpung di dunia otomotif, citra dan persepsi ini justru lebih banyak membawa dampak negatif. Volvo dianggap sebagai merek yang kolot, kaku, dan lambat. Volvo memutuskan mencoba mengubah citra ini lewat iklan perusahaan. Salah satu iklannya menggambarkan sepasang pria dan wanita yang mengendarai kendaraan tank disertai pernyataan "Driving a Volvo usually inspires a certain sense of safety." Tapi dilanjutkan dengan pernyataan "If this is how you think of Volvo, we may have to change how you think." Dalam berbagai program promosi,
Volvo ingin mengaitkan citra mereknya dengan pengalaman menyenangkan selama berkendara. Ternyata tidak mudah bagi Volvo untuk mencapai apa yang diinginkan. Pertama, di mata konsumen, merek Volvo sudah memiliki asosiasi yang kuat dengan aspek keamanan, bukan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Persepsi konsumen ini tentu memengaruhi keputusannya dalam proses pembelian mobil tersebut. Namun, tim manajemen Volvo tidak menyerah dan terus melanjutkan upaya memperbaiki citra merek mobil Volvo yang tidak hanya aman, tapi juga nyaman dikendarai.